Ya, kita mulai ya guys. Ya halo teman-teman, apa namanya? Ini kelas SketchUp ini adalah yang basic. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya ketinggalan atau apa namanya ada yang ketinggalan-ketinggalan nanti materinya masih belum ngerti. Karena ini nanti pertama akan direkam. Nah, terus yang kedua, ini kan memang masih basic banget. Jadi teman-teman juga nggak usah apa namanya eh, nggak usah terlalu takut ketinggalan gimana-gimananya, karena sebenarnya nilai yang paling tingginya nanti saat nanti kamu sudah masuk ke semester genap besok ya. Jadi di mana kamu bisa bikin bangunan, kamu bisa bikin desain yang mulai sedikit-sedikit dipakai memakai program SketchUp. Nah, kalau yang semester 4 sudah full digital, nanti apa namanya ada yang kelas Rhino-nya juga. Cuma ya buat teman-teman masih dikasih pilihan dulu. Cuma nanti kayaknya basic Rhino harus harus ada juga. Soalnya yang semester lalu, tahun lalu ya, itu tiba-tiba diminta program Rhino di tengah-tengah. Jadi daripada apa namanya tengah-tengah panik baru belajar, nah mending nanti juga coba ikut. Jadi pelajarin dulu. Nah, congrats ya di sini semua yang hadir nilainya pada bagus-bagus semua. Hanya ada beberapa em, yang untuk semester 2 juga apa namanya? Semester 2 memang belum pakai digital full tapi setidaknya udah mulai pengenalan jadi nanti SPA 3, SPA 4-nya nggak kaget. Ya oke, aku serahkan ke Kak Sela. Silakan Kak Sela. Thank you, Koko. Oke, Yuk. guys. Nah, sebelumnya aku tanya lagi nih. Di sini ada yang belum install SketchUp atau udah install semua? Please jawab ya. Kalau misalnya belum, kita installin sekarang. Oke, gua anggap udah semua ya. Udah Kakak Udah, oke. masuk ke SketchUp-nya aja. Iya, oke. Em, jadi kalau ini kalian buka SketchUp pertama kali, pasti yang muncul pertama adalah window Welcome to SketchUp ini ya. Nah, di sini aku jelasin ada eh kita ada tab Create New Model. Di sini Create New Model itu nanti berarti SketchUp-nya kosongan dan dari SketchUp-nya itu sudah disediakan template-template. Nah, di template-template ini tuh isinya ada yang stylenya berbeda atau satuannya berbeda. Di sini bisa kalian lihat ada yang sentimeter, milimeter, meter, inci, dan sebagainya. Terus kalian bisa favorite nih, misalnya kalian lebih demen pakai satuan milimeter atau sentimeter, kalian bisa favorite. Nah, terus ini kalau misalnya kalian udah pernah buka SketchUp, yang pernah dibuka akan muncul di sini. Ini yang recover tuh yang bug splat atau nge-crash. Nah, terus kalau misalnya nih kalian ini pada pakai SketchUp versi berapa? Jawab dong, gimana? Versi berapa? Nggak tahu. Diinstalin gak apa-apa. Cek di mana ya? Biasanya ya udah deh, ini dulu deh. Di sini aku mau bikin file baru. Di sini aku pakai yang satuannya sentimeter. Nah, aku klik aja nih yang ini. Kalian juga bisa nih sekalian kalau mau nyoba buka buka juga SketchUp-nya. Terus nanti kalau misalnya ada yang error atau ada yang bingung, langsung tanyain aja ya. Nih, aku buka yang sentimeter. Oke, jadi window-window yang tadi muncul itu banyakan dari plugin. Apa itu plugin? Nanti kita bakal ada pengenalan juga.
Tapi ya itu kayak program di dalam program SketchUp-nya. Oke, nah untuk cek kalian versi berapa, kalian bisa cek nih di atas, di kiri atas ada SketchUp Pro 2023. Berarti aku pakai versi tahun 2023. Nah, kenapa aku nanya ini? Karena nanti kan kita bakal kerja bareng sama orang ya. Mungkin sama temen regu atau mungkin sama teman-teman les. Nah, itu tuh kadang versi SketchUp-nya bakal beda-beda. Nah, di sini aku cuma pengen bentar, bentar, bentar. Aku pengen kalian setidaknya punya SketchUp tahun 2021 ke atas. Kenapa? Karena 2021 ke bawah itu pertama logonya beda. Kedua, em, somehow yang 2021 ke atas itu bisa buka file yang lebih baru. Jadi misalnya kamu pakai 2021, kamu bisa buka file SketchUp 2025. Sementara kalau yang misalnya SketchUp 2019 yang logonya masih warna merah itu nggak bisa buka file yang lebih baru. Nggak bisa buka file 2020, 2021, 2000 sampai 2005, 25 itu nggak bisa. Tapi SketchUp 2021 tuh bisa. Jadi aku saranin kalian kalau mau nginstal pastiin 2021 ke atas. Lebih baru lebih oke. Oke, kita masuk ke interface-nya ya guys. Jadi di sini eh, biasanya kosongan kayak gini ya awalannya. Nah, di sebelah kanan biasanya ada yang namanya default tray. Di kalian ada gak? Ada gak? Jawab guys. Iya, Ada ya, kok. oke. Oke. Nah, nah di sini selain default tray, aku juga pakai yang namanya large toolset. Gimana cara ngaktifin ini? Jadi kalian bisa klik kanan di tab yang atas, terus nanti muncul drop down kayak gini, terus pilih large toolset. Nah, dua ini adalah eh, feature yang paling sering bakal kita pakai selama pakai SketchUp. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa tab ya, ada file, edit, view, kamera, dan sebagainya. Kalau yang file itu isinya normal lah ya, mungkin yang pernah pakai aplikasi digital pasti udah tahu isinya apa aja file, bisa buat bikin file baru, open, save as, save, import, export, terus nanti juga kita bakal belajar layout. Lalu diedit, ini ada, oke ini nanti sekalian berjalan, tapi mostly di sini ada undo, undo, redo, cut, copy, paste. Tapi kalau nih kalau kalian lihat di sebelah tulisannya tuh kayak undo itu ada Ctrl Z, redo ada Ctrl Y. Ini tuh shortcutnya. Dan shortcut ini tuh bisa diubah. Tapi ada juga yang bawaan dari SketchUp-nya. Nanti kalau kalian buka yang punya kalian, pasti ketika dibandingin sama yang aku itu pasti ada bedanya. Karena di sini aku ada udah nge-custom beberapa yang sesuai sama kebiasaan aku pakai shortcut. Nanti kita juga bakal pakai shortcut ya guys. Tapi ada juga yang udah bawaan. So ada view itu nanti, oh ini juga nanti sekalian deh. Selagi berjalan ya kita pakai kamera. Nah di sini kalau kemarin kan ada tugasnya ya yang isometri dan perspektif. Nah kita tuh ngubah ke mode isometri atau mode perspektif itu di sini nih di kamera. Dari parallel projection, perspektif sama two point perspektif. Oke, terus ada draw. Nah, draw ini sebenarnya udah terwakili oleh large toolset di sini. Lalu ada tools. Nah, ini tools juga udah terwakili oleh si large toolset. Nah, window ini untuk ngaktifin default tray. Jadi ada kalanya mungkin nanti ke depannya tiba-tiba hilang default tray-nya, itu sering banget terjadi. Gak apa-apa, itu mungkin nggak sengaja kepencet. Misalnya kayak sekarang nih, ini aku udah silang si default tray jadi dia hilang. Nah, untuk aktifinnya lagi aku buka window, terus aku default tray, terus aku show tray. Nanti dia muncul lagi. Dan si default tray ini tuh bisa ditempelin di mana aja yang kalian nyamannya. Misalnya mau di sebelah kiri semua, atau mungkin si default tray-nya di bawah.
seperti ini, terus di resize. Bisa banget diatur aja, tapi aku biasanya defaultnya ada di sebelah kanan. Untuk Windows, nah di Windows ini juga nanti ada gimana cara kita ngatur satuan yang dipakai. Jadi setelah tadi kan di awal aku pilih buka file barunya centimeter. Kalau misalnya di tengah jalan aku tiba-tiba aku pengen ganti ke meter atau milimeter, aku bisa ubah di window. Tapi nanti aku jelasin lagi. Terus kita juga di tab ini tuh bisa nge-assign shortcut. Kalau ini extension juga nanti akan dijelaskan. Ini help, ya help isinya tentang contact us dan lain-lain. Oke? Nah, sekarang aku mau masuk ke tools yang ada di toolbar dulu ya. Yang pertama itu ada kursor ini. Kursor ini yang ini nih yang sedang terjadi sekarang. Lalu ada nggak semua sih kita pakai di sini. I'm not sure. Ini ada lasso select. Nah, lasso select kayak gini. Tapi nanti ini jarang aku pakai sih biasanya. Nanti ada cara select yang khusus dari SketchUp-nya. Lalu ini ada pen bucket, eraser. Terus aku biasanya dua ini jarang dipakai. Lalu lanjut ke sini nih, ke ini tuh masuknya ke draw ya. Ada line, freehand, rectangle, rotated rectangle, circle, polygon, arc, terus berbagai macam bentuk arcnya. Nih, jadi line itu bentuknya kayak gini nih. Jadi dia bikin garis satu-satu dan ketika dia membentuk dia membentuk loop, ngeloop garisnya jadi saling nyambung, dia tuh nanti bakal membentuk bidang seperti ini. Oke, terus ada freehand. Kalau freehand jatuhnya dia kayak pensil seperti ini. Lalu ada rectangle. Rectangle bakal paling sering kalian pakai. Bentuknya kayak gini hasilnya. Nah, ini rotated rectangle jarang aku pakai sih. Aku biasanya langsung pakai circle, bulat. Nah, untuk circle di sini tuh ada yang menarik. Jadi kalau kalian lihat nih, ini juga um, gimana ya bilangnya? Dia special. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di kiri bawah, di kanan bawah, misalnya aku pakai rectangle ya. Nah, di sini tuh kita bisa masukin dimensionnya. Misalnya aku masukin 300 kali 300. Ini tuh aku pencet sekali, klik sekali, terus aku tarik tanpa ditahan mouse-nya. Terus aku ketik 300 kali 300. Nah, nanti itu dia ukurannya bakal 300 kali 300 cm. Nah, sebelumnya ketika kalian ketik misalnya 300 kali 300, kalian cek dulu. Jadi kadang setiap SketchUp, aplikasi SketchUp di bahkan di versi yang berbeda atau di laptop yang berbeda sekalipun, satuan buat apa ya bilangnya eh cara dia mengkali itu beda. Jadi misalnya nih, kalau kalian lihat dia yang punya aku, cara dia mengeja angkanya itu misalnya ini 247,8 cm. Nah, mungkin di kalian tuh bakal ada yang 247,8 cm. Jadi bisa beda gitu. Nah, terus di sebelah sentinya itu kan kayak ada titik koma ya. Nah, itu tuh kalau di laptop aku menjadi kali. Nah, di kalian tuh bisa jadi bentuknya koma atau titik. Itu kalian bisa cek sendiri. Soalnya tiap laptop itu beda-beda, tiap SketchUp juga beda-beda. Nggak pakem. Nah, jadi aku tinggal masukin aja tuh. Kalau misalnya pengen presisi, ukurannya berapa? 200 kali 500 misalnya. Tuh. Jadi aku ketik 200. Kalau misalnya aku pengen dia ada koma-komanya, tinggal aku ketik 200,5 dikali 500. Terus aku pencet enter. Nanti tuh dia bakal kayak gini nih. Dia menyesuaikan dengan ukuran yang kamu kasih. Nah, untuk circle, kalau tadi kan yang rectangle kita langsung dimension ya.
Kalau circle itu tuh ada sides. Nah, jadi sides itu apa sih? Ketika aku bikin circle kayak gini, ini kan kayak ada yang patah-patahnya ya. Nah, ini tuh ada 24 jumlahnya. Dan kalian bisa atur mau berapa. Misalnya aku pengen ganti jadi, oh, nah sebelumnya buat ganti size-nya itu, pastiin kalian jangan klik dulu si circle-nya. Jadi, kamu pilih circle-nya. Kalau rectangle kan tadi langsung klik, baru masukin ukuran ya. Nah, kalau ini tentuin dulu. Sebelum kita klik di bidangnya, kita tentuin dulu size-nya berapa. Misalnya aku pengen size-nya 12 aja. Baru aku klik di bidang SketchUp-nya, terus aku tarik. Lihat, size-nya dia lebih patah-patah daripada yang 24. Nah, kalau kalian pengen bikin lingkaran yang smooth, yang nggak patah-patah gini pinggirannya, aku biasanya langsung ditabrak. Aku pilih circle, size-nya langsung aku taruh 100. Nah, kalau aku pakai 100 ini, dia lebih smooth. Itu yang perlu diperhatiin kalau pakai circle. Selanjutnya, nah ini sebenarnya nggak beda jauh sama circle, tapi yang ini lebih khusus ke polygon. Sama kayak circle, sebelum kamu klik, kamu bisa nentuin size-nya ada berapa. Misalnya aku mau size-nya ada 7. Baru aku taruh di bidangnya. Nah, ini untuk draw yang pertama. Oh ya, masih ada ini ya. Arc. Kalau arc nih, yang ini tuh bikin... Sebenarnya arc ini juga semuanya bisa sih jadi bulat. Tapi khusus yang ini tuh, kalau ini yang ini lebih ke cara dia nentuin titik awalnya sih, perbedaan dari keempat ini. Silakan nanti coba-coba aja. Tapi dia sistemnya sama kayak lingkaran. Jadi sebelum kamu taruh di SketchUp, kamu bisa tentuin dulu size-nya ada berapa. Nah, selanjutnya di sini ada tab yang isinya dia bisa memodifikasi shapes yang kita bentuk. Oh ya, sebelumnya ini aku jelasin dulu ya. Jadi em, kalau kita membuat gambar kayak gini, ini kan dua dimensi ya. Dia datar. Yang pinggirnya itu namanya edge. Nih, kalau kita cek di entity info di default tray, kalau kita select yang ini, nanti namanya itu edge. Di edge ini, kita di entity infonya bisa cek panjangnya berapa. Misalnya, yang ini kan ngasal ya tadi bikinnya. Ternyata panjangnya 302,8 cm. Kalau yang tadi terukur, kalau aku pilih, panjang dia terbaca sebagai 300 cm. Yang ini 500 cm. Nah, ini namanya edges. Lalu bidang yang warna putih ini namanya face. Di face ini, kalau kita cek ke entity info, di situ ada namanya area atau luas. Jadi nanti kalau kalian disuruh diminta, oh ini luasan bangunnya berapa, kalian bisa cek di sini nih, di area ini. Gak usah ngitung panjang kali lebar lagi. Terus, nah, ini kan secara dua dimensi. Nanti kita akan ada juga ya setelah dua dimensi bentuknya tiga dimensi. Kalau kayak gini tuh jatuhnya namanya entities. Ada entities dan nanti ada grup juga. Oke. Nah, pertama-tama di sini untuk menggunakan ini kalian bisa apa ya? Tadi kan aku kayak pilih satu-satu ya si elemen-elemen dari dua dimensi ini. Nah, ini tuh ada ada caranya untuk nge-selectnya. Jadi misalnya ini ya, aku misalnya mau nge-select eh, objek yang kotak ini nih. Wait, 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 wait. Jadi di SketchUp itu
kalian ada select ke kanan sama select ke kiri. Kalau kalian lihat di layar, ini tuh beda ya. Yang dari kanan ke kiri, itu tuh selectnya bentuknya putus-putus. Kalau dari kiri ke kanan, dia solid. Nah, ini ngaruhnya ke apa sih? Jadi, kalau kamu select dari kanan ke kiri, kalau dia bukan sesuatu yang utuh, dia nggak akan ke-select. Jadi kalau misalnya nih, aku pengen nyelek eh, kotak ini, satu full ini. Tapi ketika aku tarik gini, dia keseleknya cuma garis ini. Sementara kalau aku tarik dari kanan ke kiri, aku giniin, dia tuh semuanya langsung kena. Nah, bedanya apa sih? Jadi kalau misalnya pakai kiri ke kanan, objek yang kamu select itu harus di dalam kotaknya. Seperti ini. Kalau misalnya tidak, misalnya nih, yang ke select, yang di dalam kotak, cuman garis satu ini nih. Sementara bidangnya enggak. Yang si bidangnya jadinya nggak pilih. Tapi kalau dari kanan ke kiri, kamu mau kesentuh dikit aja gini ya, semuanya ke select. Nih. Jadi aku nggak perlu full satu gini kalau buat nyalek satu bidang. Nah, itu salah satu cara nge-select di SketchUp. Ada juga cara lainnya adalah aku klik satu-satu. Terus kalau misalnya ini kan satu-satu ya kepilihnya. Kalau misalnya aku pengen pilih dua garis ini nih, aku tinggal pencet Shift di laptop, di keyboard, terus aku pilih lagi yang mana yang pengen aku select. Atau aku bisa klik satu kali, aku bisa klik dua kali, dan nanti kalau misalnya udah 3D, itu tuh aku bisa klik tiga kali buat nge-select semuanya. Oke. Nah, selanjutnya, eh, di sini aku mau perkenalin, namanya ada move, push pull, rotate, follow me, scale, offset, sama flip. Kalau ini nanti ya, access masih nanti lagi. Nah, yang pertama itu move. Jadi ini kita belum masuk grup ya. Di sini aku pengen coba move. Jadi aku di sini aku select satu benda, satu bidang ini. Terus aku pencet move. Terus aku sebenarnya ini bagusnya biar rapi, kalian harus membiasakan ketika mau mindahin barang, mindahin objek, itu selalu pilih poin-poin yang jelas. Misalnya di pinggir sini nih, end point, atau di midpoint. Jangan dibiasain mindahin objek yang dari ininya, dari face ini, misalnya langsung ngasal gini, jangan. Kenapa? Karena nanti ketika kalian mindahin itu pasti harus ngasih ukuran nih, harus presisi. Kalau misalnya kita ngasal mindahinnya, itu nanti takutnya nggak presisi. Nah, di sini si move ini aku bisa pindahin, misalnya ini aku dari endpoint, aku ketemuin ke endpoint lagi biar rapi, bisa kayak gini. Bisa juga kalau misalnya aku pengen kasih spesifik jarak gitu ya, aku bisa move, aku geser sesuai aksis yang aku mau. Jadi ini aksis itu kan ada yang hijau, biru, dan merah. Yang aku bisa taruh bawah dia aksis biru, aksis hijau, atau enggak aksis merah. Nah, misalnya aku mau bawa aksis hijau nih, terus aku pindahin sejauh 500 cm. Aku tinggal ketik aja, terus enter. Nanti dia bakal pindah sejauh 500 cm. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya push pull. Push pull itu jadi push pull itu cuma bekerja di face doang. Dia nggak bisa bekerja di edges. Nah, si push pull ini kalian bisa nih antara select dulu.
si face-nya, baru di push pull seperti ini, atau langsung aja sih si push pullnya dipilih terus nanti kalian bisa pilih face mana yang pengen di push pull. Misalnya aku pengen yang ini deh. Nah, ini aku naikin, aku juga bisa tentuin sejauh apa sih aku pengen dia ditariknya di di kanan bawah tuh ada distance. Misalnya aku mau masukin 150 cm. Ini kalau kita ukur nih panjangnya 150 cm edges-nya. Nah, sama kayak tadi, jadi ketika aku klik satu kali, itu pasti pilihnya cuma satu. Kalau misalnya aku pengen beberapa yang kepilih, aku klik, aku pencet shift buat milih mana yang pengen aku select. Kalau aku klik dua kali, dia satu set face dan edges kepilih kayak gini. Kalau aku klik tiga kali, dia kepilih satu objek kayak gini. Nah, aku pengen kenalin juga ke namanya grup sekarang. Jadi sekarang aku punya eh, ada bidang dan ada volume. Di sini aku kalau kalian mau bikin grup, pastiin objeknya itu utuh, kalian select, terus klik kanan dan make group. Pilih make group. Nah, di sini aku punya shortcut Ctrl G. Nah, itu nanti bisa kita atur sih si shortcutnya. Karena kalau nggak salah ini bukan bawaan dari SketchUp-nya. Karena kemarin beberapa ada yang Ctrl G-nya belum aktif. Kita make group. Jadi nanti kayak gini nih. Make group itu apa sih? Jadi grup itu si objeknya kita nggak bisa pilih satu-satu di luarnya. Jadi kayak di kalau di folderin gitulah. Jadi nggak berantakan. Kenapa maksud apa sih maksudnya nggak berantakan? Jadi kalau misalnya nih, kalau objeknya nggak kita grow, terus dia saling nempel kayak gini, itu tuh kalau kita pakai move, dia bakal kayak gini nih, nempel. Sementara kalau misalnya dalam grup seperti ini, misalnya ini aku pakai yang ini. Nih, oh ini kalau aku tempelin, mereka nggak akan nempel. Mereka menjadi folder yang berbeda, menjadi entitas yang berbeda. Nah, kalau bisa, setiap kali kalian bikin objek, misalnya bikin lantai, bikin kolom, bikin balok, itu tuh dipakein grup. Jangan sampai misalnya elemen kolom sama balok sama lantai itu bentuknya nyatu kayak gini. Soalnya nanti kalian ngeditnya bakal susah. Apalagi soalnya pasti kan kayak, wah aku pengen ubah ukurannya, aku pengen ubah bentuknya, aku pengen ubah warnanya, materialnya. Itu tuh eh kalau misalnya dia nempel kayak gini bakal repot. Maka dari itu dibiasakan dimasukin ke dalam grup. Nah, ketika misalnya nih kalian pengen ngedit nih, eh aku pengen ngedit Kak, si bentuknya pengen tingginya misalnya tinggi balok ini aku pengen